Terima kasih ya Pak. Semoga proyek baru ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Sama-sama, semoga kerjasama kita terus berlanjut. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu. Terima kasih Pak. Mari. Iya Pak. Dewan Direksi sangat puas dengan kinerja kamu. Berkat kamu, kondisi keuangan kita sekarang sangat sehat. Dan ini ada bonus dari saya. Sial, semakin sukses aja Vero di sini. Tapi kamu tunggu sebentar lagi. Santetku akan menghabisimu. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Vero. Cuman lama-kelamaan orang pintar ini juga pernah ada suatu saat dia menelpon saya lagi kerja. Telepon saya meramalkan bahwa seluruh keluarga saya akan bajret. Karena kan bajret itu kalau di Bandung itu artinya apa sih, hancur ya? Om Malam ada di sini? Saya kesini hanya ingin mengingatkanmu, Vero. Kenapa Om? Kamu dan keluargamu akan mengalami kehancuran. Mana mungkin? Sekarang kan saya udah sukses dan keluarga saya baik-baik aja. Kamu harus ingat, Vero. Kesuksesanmu sekarang itu kan 2 butir beras yang pernah saya tanam pada dirimu waktu itu. Sekarang saya bilang, kehancuran itu akan segera datang. Dan sebentar lagi akan terbukti, Vero. Kehancuran itu bisa kamu hindarkan dengan memberi saya uang 400.000. Saya nggak ada Om. Saya tahu, di dalam tas kamu ada amplop berisi uang 400.000. Kenapa Om bisa tahu di dalam amplop ini ada uang 400.000? Sebaiknya kamu berikan saja uang itu. Anggap saja itu mahar. Enggak Om. Ini uang hasil kerja keras saya. Jadi kamu tidak mau memberikan uang itu? Baiklah. Kalau begitu siap-siap saja kehancuran keluargamu, Vero. Dan dia nggak berusaha telepon kami lagi. Terus saya dengar sih sekali terakhir dia telepon ke tante saya, juga mau pinjam uang juga si orang pintar itu, karena tante saya juga ada pergi ke dia juga gitu. Tante, maaf ya ganggu. Kamu kenapa, Vero? Kok wajah kamu seperti bingung begitu? Aku baru ketemu sama teman tante, Om Alam. Dia minta uang ke aku 400.000, tapi aku nggak kasih tante. Karena aku nggak kasih uang itu, dia bilang sama aku, keluarga kita akan mengalami kehancuran, tante. Aku bener-bener takut. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama keluarga kita, tante. Kok aneh ya? Tante juga sempat ditelepon dan dihutangin sama Alam. Tapi Tante juga nggak kasih. Ibu. Kak, ini bantuin aku nih. Sakit banget. Kakiku bengkak nih. Apa jangan-jangan bener kata Om Alam? Keluarga kita akan mengalami kehancuran, Tante. Sebaiknya aku mau datengin Om Alam untuk nganterin uang itu. Ada apa kau datang kemari? Saya mau ngasih ini, Om. Saya tidak mau menerimanya sekarang. Kamu sudah menghilangkan kesempatan yang pernah saya beri. Aku mohon, Om. Jauhkan keluarga aku dari kesulitan. Bisa saja saya menghindarkan mara bahaya dari keluargamu.
Asal dengan satu syarat. Syaratnya apa? Ayo. Kebakaran! Kebakaran! Ini semua gara-gara kamu. Tunggu saja. Keluarga kamu akan hancur. Pak! Bapak! Keluar, Pak! Siapa sih? Kamu lagi. Pak, saya mohon, Pak. Saya minta uang, Pak. Uang? Uang gimana? Nggak ada. Pak, saya mohon banget, Pak. Ini untuk Ibu. Nggak ada. Ibu masuk rumah sakit, Pak. Kamu tuh ngeyel banget sih ya. Nggak ada uang. Bapak juga lagi butuh banyak uang. Buat persiapan biaya lahir istri Bapak. Ngerti? Pergi sana. Ada rumah calon bayi di sini. Aku sangat suka nyari bayi. Ayo, atur napas. Ari-arinya hilang. Anak kenapa? Ada yang memutuskan ari-arinya dan menghisap darahnya. Mungkin ini perbuatan hantu Sela. Saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini. Kenapa ini? Kenapa sih? Anak kita, Mas. Anak kita. Urusan Vero datang ke sini. Anak itu selalu membuat aku sial. Nanti anak itu yang udah ngirim guna-guna, Mas. Dia yang udah bikin anak kita meninggal. Aku akan balas dendam atas perbuatan Vero, Mas. Dan setelah itu beriringnya waktu, saya mengenal seorang pria dan akhirnya saya menikah. Kamu gak akan bisa segampang itu untuk bahagia. Karena aku akan menaburkan tabir halang buat kamu. Kok nggak ada yang datang ya? Aneh. Biasanya kalau ada hajatan, warga sini itu selalu datang rame-rame. Lah, kok sepi banget ya? Jadi nggak sih acaranya? Pintunya juga masih ditutup. Kok sepi, Bu? Iya, sepi banget lah. Kayaknya ada yang datang. Bu! Bu mau kemana? Bu, jadi nggak sih acaranya? Tadi saya mau masuk, pintunya tertutup. Oh jadi, Bu. Ini saya lagi nungguin undangannya. Pintunya kebuka kok. Rumah sepi gitu. Iya, itu tertutup. Gimana sih, Bu? Itu jelas-jelas kebuka kok pintunya. Assalamualaikum. Kok bilangnya ketutup? Waalaikumsalam. Ada apaan nih ibu-ibu? Oh, kayaknya ada yang salah sama rumah saya, aneh. Ibu-ibu ini bilang rumah saya pintunya tertutup, padahal pintunya terbuka dan ramai. Di rumah saya kan lagi ada acara, Pak. Ibu-ibu, mari kita sama-sama baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kebuka, Bu. Kok itu terbuka ya? Ya kan saya bilang dari tadi itu pintunya juga udah kebuka, Bu. Fotonya. Jadi, Vero sudah merebut pacar kamu. Emang Mas Alan kenal sama dia? Bukan kenal lagi. Dia sudah membuat saya marah. Untuk masalah ini, saya akan memberimu bonus. Dengan mengirimkan manusia macan dan 13 paku santet. Mas, ini
Ini saya buatin teh buat kamu. Minum ya? Makasih, Vero. Kamu sudah masak, Vero? Aku sengaja masaknya nunggu Mas pulang, biar makanannya tuh masih tetap hangat dan juga fresh. Sudah pintar kamu jawabnya ya. Jangan sakitin dia. Kamu bicara sama siapa? Pasti kamu sudah kena setan di rumah ini. Wah. Kamu kenapa, nak? Mas Randy, Bu. Kenapa Randy? Mas Randy mulai nggak sabaran, Bu. Dia sering marah-marah sama aku. Dan dia udah mulai main tangan, Bu. Padahal gara-gara cuma aku nggak masakin dia pas dia pulang. Kamu ini gimana sih? Gak bisa ngeladenin suami yang benar. Belajar dong makanya. Kalau sampai Randy menceraikan kamu, ibu gak akan nampung kamu lagi di rumah ini. Ngerti? Kak, jangan terlalu keras sama anak sendiri. Semua itu harus dicari di mana akar permasalahannya. Kakak sendiri juga nggak mau kan kalau disalahin sama pernikahan kakak yang gagal sama Johan itu? Jaga ya mulut kamu. Gak usah nasihatin kakak. Minggir! Nanti kita cari solusinya untuk masalah kamu ya. Menurut terawangan saya, suami kamu itu telah diguna-gunai oleh teman wanita di klub motornya. Agar suami kamu itu membenci kamu, wanita itu juga telah mengirimkan santet berupa 13 paku pada tubuh dia. Tolong, Mbah. Bagaimana caranya supaya ponakan saya dan suaminya terbebas dari santet itu? Jangan sekali-sekali kau berani untuk membebaskan mereka.